Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran piutang yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Definisi anggaran piutang. Piutang adalah hak menagih atau klaim sejumlah harta dari kreditur kepada debitur yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Adanya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Piutang ada kalanya menjadi piutang tak tertagih apabila belum ada pembayaran ketika jatuh tempo atau melebihi batas waktu pelunasan yang telah disepakati. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan atau pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang, dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas karena salah satu sumber penerimaan kas adalah piutang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan, dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Jenis-jenis piutang. Yang pertama piutang usaha yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Yang kedua, piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau memberi pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja, seperti pasang iklan atau membuat baliho. Yang ketiga, piutang surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan atau jenis lainnya. Contohnya biliet giro, belum jatuh tempo, biliet giro kosong, dan cek mundur. Selain piutang di atas, masih terdapat lagi beberapa piutang, yaitu beban dibayar di muka seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Lalu setoran jaminan seperti keperluan garansi atau jaminan bank. Lalu piutang pajak seperti angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Manfaat anggaran piutang yang pertama sebagai pedoman kerja. Maksudnya sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, maksudnya sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan, supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Dan yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja, maksudnya untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Dan secara khusus, tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Yang kedua, standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Yang ketiga, jumlah waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Dan yang keempat, memberikan potongan dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. 5. Pembatasan kredit dalam arti kuantitatif yaitu berkenaan dengan batas kredit maksimal yang akan diberikan. Dan yang terakhir, yang keenam, kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang yang tertanam. Kegiatan pengelolaan piutang. Dalam perusahaan, piutang harus dikelola dengan baik. Adapun pengelolaan piutang mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya.
Yang kedua, pengendalian piutang dalam memberikan piutang harus dilakukan secara ketat atau selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan risiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administratif, maupun menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjualan kredit. Yang ketiga, penggunaan rasio. Perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya. Hal ini membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaannya sendiri. Perputaran piutang. Piutang sebagai unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar dalam arti piutang akan timbul saat adanya penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu dan akan ada lagi penjualan kredit dan seterusnya. Periode perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Maka semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Kedua, keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Tiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. 4. Syarat pembayaran atau time of payment. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai. Namun sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit akibat piutang perusahaan juga akan semakin besar. 5. Kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. 6. Rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Semakin besar rencana penjualan secara kredit, berakibat jumlah piutang juga semakin membesar. Demikian juga sebaliknya, jika rencana penjualan secara kredit dikurangkan, maka piutang juga semakin kecil. Penyusunan anggaran piutang. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang yang pertama yaitu menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan presentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. 4. Menentukan time of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran piutang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.